Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari Senin yang mulia ini ya, setelah 1 minggu kita belajar online, 1 minggu juga kita bentuknya online ya, alhamdulillah hari ini cenderung pada hasil evaluasi saja ya, dari apa-apa yang sudah kawan-kawan selesaikan latihan atau bisa dikatakan mencoba untuk mengetahui kemampuan dari pilihan jawaban kawan-kawan ya. Nah, kenapa jadi ada latihan? Itu supaya memudahkan kawan-kawan melihat kemampuannya sampai di mana pemahaman dari pembelajaran kita kemarin ya. Baik, saya akan mencoba melihat jawaban secara utuh ya. Pertama, ketika pembahasannya adalah anta katibun ya. Kalimatnya adalah anta katibun. Maka jika tanda ini benar sementara tanda ini salah ya. Dimanakah kita mengetahui benar atau salahnya? Ini rumusnya adalah setiap dua kata dalam sebuah kalimat itu Anda lihat saja ya. Apa lihatannya? Seperti yang kawan-kawan pernah pelajari dulu, satu kalimat itu tidak boleh berbeda polanya ya. Jika di awal kalimat itu sifatnya muzakkar, maka kawannya juga pasti muzakkar ya. Jika kawannya itu muannas ya, muannas, maka kawan di sebelahnya juga harus muannas. Nah, ini rumusnya. Jika terjadi perbedaan dari pola ini, maka bisa dikategorikan jawabannya keliru ya. Bisa jadi jawabannya keliru. Baik, coba kita lihat soal nomor 1. Kalimat yang diutarakan adalah anta katibun. Coba kawan-kawan lihat, anta ini sifatnya muzakkar. Kemudian katibun juga muzakkar. Tidak ada pakai ta marbutah atau ta yang berbentuk seperti bulat di atas kemudian titik 2. Maka jika Anda melihat pola ini, rumusnya, jika nomor 1 itu anta itu muzakkar dan katibun itu muannas muzakkar, maka pada prakteknya susunannya benar ya. Berarti susunannya benar. Yang kedua, hadhihi madrusun. Lihat polanya. Hadhihi dia muannas ya. Yaitu ada hadza muzakkar. Mungkin Anda perlu ingat, hadza itu muzakkar, hadhihi itu muannas ya. Kawannya zalika, kawannya hadhihi adalah tilka. Nah, ini Anda lihat saja rumus ini ya. Nah, ketika hadhihi itu muannas, harusnya kawan di sampingnya juga harus ya muannas, yaitu madrusatun, harus pakai ta marbutah. Karena di sini tidak ada ta marbutahnya, maka jawabannya salah. Kenapa? Karena hadhihi dia muannas, kawannya madrusun dia muzakkar, harusnya madrusatun ya. Nah, ini namanya susunan rumus pola ya. Nah, jadi kawan-kawan bisa memahami bahwa dalam penyusunan pola ini tidak sepenuhnya juga Anda terlalu ribet memikirkan. Lihat saja apa polanya yang sudah kita pelajari tadi. Yang ketiga, ana. Baik, untuk kasus ana dan nahnu, ana dan nahnu ini bebas ya. Boleh dia muzakkar atau dia muannas. Kawannya juga boleh muzakkar, boleh juga muannas. Ini rumus untuk khusus ana dan nahnu saja ya.
Maka jawabannya bagaimana? Ya, yang keempat, tilka maktabatun. Baik, tadi rumusnya apa? Jika dia kawannya mu'annas, maka kawannya juga harus mu'annas. Udah, tidak usah mikir panjang, lihat polanya saja. Kawannya tilka adalah mu'annas, maka kawannya harus juga mu'annas, ya. Yang kelima, tilka juga mu'annas, syaribatun juga mu'annas. Udah, nggak usah lihat ujungnya karena dia sifatnya idhofat. Karena kita lihat dia sama-sama mu'annas, berarti jawabannya juga tepat. Nah, hadhihi ma'rudatun. Hadhihi tadi apa? Mu'annas ma'rudun muzakkar. Berarti ada keliru dalam sebuah rumusnya. Anti maktabun. Nih yang salahnya nih. Yang satu mu'annas, yang satu muzakkar. Ukhti thalibatun. Wah, gampang nih. Karena ukhti adalah saudari, maka dia sifatnya benar. Hadzal babu maftuhun. Hadza muzakkar. Ini juga muzakkar, ini juga muzakkar. Kenapa? Karena semuanya polanya muzakkar, berarti benar. Iya. Yang ke-10, tilkal mudarrisatu sholihun. Ya. Lihat, satunya muannas, satunya muannas, tapi di sini muzakkar, susunannya tidak sama. Nah, karena susunannya tidak sama, maka dikategorikan inilah yang merusak. Sementara di sini muannas, di sini muannas, di sini muzakkar. Maka jawabannya kurang tepat. Untuk kasus yang nomor bagian 2. Ya, ini gampang lagi nih, sama rumusnya ini juga yang dipakai. Apa? Hadhihi al-mudarrisatu, ya. Oh, bukan. Hadhihi al-madrasatu, ya. Mungkin ini barisnya ma bukan mu, ya. Hadhihi dia muannas, madrasatu juga muannas. Maka jika dia muannas, cari rumusnya yang sama. Apa tadi rumusnya? Nih, lihat rumusnya. Jika rumusnya muzakkar, kawannya juga harus muzakkar. Jika muannas, kawannya juga harus muannas. Nah, ini Anda boleh catat cara membuat rumus supaya memudahkan ingat, ya. Maka pilihannya mana? Yang ada muannasnya. Ini apa? Muzakkar. Yang tidak ada pilihannya. Oh iya, ini beda sendiri, Pak. Iya, hadzal waladu. Apakah anak ini anak laki-laki, madrusun atau darisun, ya. Apakah anak ini laki-laki seorang pembaca atau lagi dibaca? Tadi kita bahas semalam, ya. Jika isim fa'il berarti apa? Profesi. Jika isim maf'ul berarti sebuah objek. Nah, karena kalimatnya fa'ilun itu darisun, berarti iya, profesi. Sementara madrusun itu objek. Kalau objek harusnya di belakangnya ada sebuah kalimat yang menunjukkan objek apa yang ingin dibaca. Hadza ini al-waladu, anak laki-laki, darisun, seorang pembaca, ya. Nomor 3, anta, kamu laki-laki. Apakah dia seorang laki-laki matlubun, objek? Nah, mungkin kan? Nah, polanya harus yang profesi. Kamu adalah seorang pelajar. Nomor 4, al-kutubu fi. Nah, ini gampang lagi nih. Di mana letaknya? Nah, fi al-maktabika atau fil maktabatika. Kalau maktabi artinya meja, maktabati di perpustakaan. Kalau kita lihat polanya, dua-duanya benar. Boleh di meja, boleh juga di perpustakaan. Nah, karena sifatnya kutub itu jama atau banyak, asalnya adalah kitabun, menjadi kutubun. Kutubun ini artinya beberapa buku. Maka polanya al-kutubu fil maktabati, di perpustakaan. Yang nomor 5, al-kitabu. Nah, karena sifat kitab ini adalah objeknya nanti akan diceritakan,
bukan berarti dia profesi. Kenapa? Tidak mungkin kan buku itu menjadi sebuah profesi dia, tidak. Tapi apa? Ya benar. Maka pola yang digunakan adalah matlubun, ya. Artinya buku itu dicari. Ada sebuah buku yang sedang dicari. Nah, inilah sedikit pembahasan mengenai materi yang minggu kemarin. Kawan-kawan tinggal lihat jawabannya, kemudian pelajari kembali. Kenapa? Karena kalau tidak diulang pembelajarannya bisa jadi akan lupa. Apa yang bisa kita ambil hari ini? Rumus, kemudian pola. Yang ketiga ada yang disebut dengan fa'ilun, profesi, dan maf'ulun yang sifatnya sebuah objek. Nah, inilah ringkasan untuk evaluasi hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahaminya dengan baik, pelan-pelan, karena memang perlu ketekunan dalam belajar, ya. Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua.